MU versus Chelsea berakhir dengan skor 2-1. Situasi berubah cepat ketika Sanchez diganjar kartu merah pada menit kelima setelah melanggar Mbeumo dalam duel 1 lawan 1, membuat Chelsea harus bermain dengan 10 orang hingga akhir laga. MU memanfaatkan kondisi tersebut dan membuka keunggulan di menit ke-14. Bola hasil tandukan Dorgu jatuh ke kaki Bruno Fernandes yang dengan tenang menyelesaikan peluang di depan gawang. Gol sempat ditinjau VAR tetapi tetap sah. Keunggulan digandakan pada menit ke-37 ketika sundulan Maguire dari situasi sepak pojok diteruskan Casemiro untuk membobol gawang Chelsea. Kesalahan antisipasi kiper Philip Jorgensen juga ikut menguntungkan MU. Memasuki babak kedua, giliran MU yang harus kehilangan pemain. Casemiro diusir wasit usai mendapat kartu kuning kedua di menit ke-50. Skor 2-0 bertahan hingga jeda. Chelsea mulai bangkit setelah turun minum dengan Wesley Fofana sempat mencetak gol di menit ke-63, tetapi dianulir karena offside. Chelsea akhirnya memperkecil kedudukan di menit ke-81 lewat sundulan Trevoh Chalobah yang menerima umpan lambung Reece James. 2 menit berselang, Bruno Fernandes nyaris menambah gol MU, namun tembakannya mampu ditepis Jorgensen. Chelsea terus menekan hingga menit akhir. James mengirim umpan silang berbahaya di menit ke-94 yang berhasil dipatahkan Altay Bayindir. Skor 2-1 untuk MU bertahan hingga peluit panjang. Sterling dan Disasi dibekukan, Maresca hidup, ayah saya jauh lebih berat. Enzo Maresca menanggapi situasi yang dialami Raheem Sterling dan Axel Disasi dengan menekankan bahwa pengasingan keduanya bukanlah hal terburuk. Menurutnya, masih banyak orang di luar sana yang menjalani hidup jauh lebih sulit dibanding para pemain profesional. Kasus ini sempat menjadi sorotan Asosiasi Pesepak Bola Profesional di Inggris. Meski begitu, Chelsea tetap memberikan fasilitas pelatihan bagi Sterling dan Disasi agar tetap bugar hingga bursa transfer musim dingin Januari dibuka, sehingga memudahkan mereka mencari klub baru. Saya pernah berada di posisi Raheem dan Axel sebagai pemain. Tentu itu bukan perasaan terbaik karena setiap pemain ingin berlatih dan bermain, kata Maresca seperti dikutip BBC. Namun, inilah situasi yang terjadi. Klub sudah memberi mereka kesempatan berlatih dengan benar, dan saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu. Maresca menambahkan bahwa kasus seperti ini bukan hanya terjadi di Chelsea, melainkan di klub manapun di dunia. Italia, Spanyol, Inggris, Prancis, Amerika, Brazil, dimanapun. Ketika pemain dan klub tidak menemukan solusi, maka konsekuensinya adalah pemain tidak masuk skuad, jelasnya. Pelatih asal Italia itu lalu menyinggung pengalaman hidup ayahnya untuk menggambarkan perbandingan. Ayah saya berusia 75 tahun dan selama 50 tahun bekerja sebagai nelayan. Bangun pukul 2 pagi hingga selesai pukul 10 pagi. Itu hidup yang benar-benar keras, bukan seperti kondisi seorang pemain, tegas Maresca. FIFA sendiri memiliki regulasi yang memungkinkan pemain mengakhiri kontrak jika mendapat perlakuan tidak adil selama masa isolasi. Namun dalam kasus ini, Chelsea dinilai tetap berusaha memfasilitasi kepindahan Sterling dan Disasi, meski pada akhirnya belum terwujud. Thierry Henry angkat topi untuk Giovanni Quenda, wonderkid anyar Chelsea. Musim panas mendatang, The Blues kembali kedatangan sejumlah bakat segar. Nama Giovanni Quenda akan bergabung bersama Denner, bek belia Corinthians, serta Kapten Strasbourg Emmanuel Emega. Selain itu, Chelsea juga sudah mengamankan gelandang Dario Esugo dari Sporting Lisbon dengan mahar 19 juta pound sterling. Quenda, pemain berusia 18 tahun, mencuri perhatian besar sejak promosi ke tim utama Sporting di bawah arahan Ruben Amorim. Musim ini, ia mengoleksi 5 kontribusi gol dalam 7 penampilan, termasuk torehan 1 gol dan 1 assist ketika Sporting menaklukkan Kairat Almaty 4-1 di Liga Champions. Kiprahnya membuat legenda sepak bola Prancis, Thierry Henry, tak bisa menahan pujian. Berbicara di CBS Sports, ia menyebut Quenda sebagai talenta spesial. Anak ini luar biasa, saya melihatnya di Euro U21. Cara dia bermain, saya suka sekali. Tidak ada rasa takut meski usianya masih sangat muda. Ada sesuatu yang istimewa darinya, dan saya berharap ia bisa menunjukkannya dalam jangka panjang, kata Henry. Performa Quenda bahkan mulai disejajarkan dengan bintang muda Barcelona Lamine Yamal. Meski begitu, persaingan untuk menembus tim utama Chelsea jelas tidak mudah. Enzo Maresca sudah memiliki banyak opsi di sektor sayap Chelsea. Tak hanya Henry, mantan bintang Sporting dan Manchester United, Nani, juga melayangkan sanjungan. Ia menilai Manchester United telah melakukan blunder besar karena gagal mendatangkan Quenda. Tidak ada pemain sepertinya di usia 17 tahun. Chelsea merekrutnya karena paham kualitasnya. Dia agresif membawa bola, berani menusuk ke kotak penalti, tapi tetap tahu kapan harus tenang dan bermain kolektif. Quenda pemain yang fantastis, tegas Nani.
Enzo Maresca pastikan fokus penuh bersama Chelsea, tak tertarik latih Manchester United. Enzo Maresca menegaskan dirinya tidak pernah memiliki niat melatih Manchester United. Saat ini, ia tengah memasuki musim keduanya bersama Chelsea dengan catatan prestasi yang cukup gemilang. Pada musim debutnya di Stamford Bridge, Maresca sukses mempersembahkan 2 trofi bergengsi, yakni Conference League dan Piala Dunia Antar Klub. Raihan tersebut semakin mengangkat reputasinya setelah sebelumnya membawa Leicester City menjuarai Championship 2024. Namun Maresca menekankan bahwa sejak awal ia hanya ingin fokus bersama The Blues. "Saya manajer Chelsea, saya bahagia di sini," ujarnya. "Sejak pertama kali mendapat panggilan dari Chelsea, saya langsung yakin. Pertama karena ini klub besar, dan kedua karena skuad yang ada menurut saya sudah bagus musim lalu, dan musim ini pun tetap bagus." Meski demikian, Maresca tetap menghormati Manchester United. Lawannya akan dihadapi timnya di Old Trafford. Ia menyebut Ruben Amorim masih sosok yang tepat untuk memimpin Setan Merah meski tengah berada dalam periode sulit. "United klub besar, mereka punya manajer hebat, dan saya percaya bersama Ruben mereka bisa melakukan hal-hal penting," kata Maresca. Amorim sendiri tengah mendapat tekanan usai hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 4 laga awal Premier League musim ini. Meski begitu, Maresca tak meragukan kapasitas pelatih asal Portugal tersebut. "Saya sangat menghargai Ruben. Saya sudah mengikutinya sejak di Sporting, dan menurut saya dia manajer luar biasa," lanjutnya. "Setiap pelatih akan menghadapi masa sulit saat memulai proyek baru, cepat atau lambat. Tapi pada akhirnya, semua akan melalui itu. Saya sama sekali tidak meragukan bahwa Ruben adalah manajer yang fantastis," tegas Maresca. Chelsea dapat angin segar, Cole Palmer siap tampil hadapi Manchester United. Chelsea mendapat kabar positif jelang laga melawan Manchester United akhir pekan ini. Cole Palmer dipastikan pulih dari cedera selangkangan yang dideritanya sejak awal musim. Palmer sempat memaksakan diri bermain pada laga pembuka kontra Crystal Palace, namun kemudian absen saat menghadapi Fulham dan juga tak bisa memperkuat timnas Inggris. Pemain muda Inggris itu akhirnya kembali turun sebagai pengganti dan mencetak gol ketika Chelsea bermain imbang 2-2 melawan Brentford. Ia juga tampil sejak menit awal melawan Bayern Munich di Liga Champions, kembali mencatatkan gol meski The Blues kalah 1-3. Kekhawatiran sempat muncul setelah Palmer terlihat kesakitan di penghujung laga kontra Bayern. Namun manajer Enzo Maresca memastikan kondisi sang gelandang serang baik-baik saja. "Cole baik-baik saja, kami akan melakukan sesi latihan hari ini untuk menilai kesiapan beberapa pemain lain," ungkapnya. Selain Palmer, Chelsea juga berharap bisa segera memulihkan Romeo Lavia dan Benoit Badiashile yang sudah mulai berlatih. Namun, Liam Delap dipastikan absen 12 pekan karena cedera hamstring, sedangkan Dario Esugo harus naik meja operasi. Situasi bertambah sulit dengan Levi Colwill yang hampir dipastikan menepi sepanjang musim akibat cedera ACL, serta Mykhailo Mudryk yang masih menjalani sanksi larangan bermain. Dengan kembalinya Palmer, The Blues setidaknya memiliki tambahan tenaga di lini serang untuk menantang Manchester United di Old Trafford.